Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen peserta didik. Yang pertama, sebutkan kegiatan apa saja yang termasuk dalam manajemen peserta didik, jelaskan dan kemukakan contohnya. Dalam pembahasan ini, manajemen peserta didik terdapat beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan terhadap peserta didik. Yang kedua, pembinaan peserta didik. Yang ketiga, evaluasi peserta didik. Yang keempat, mutasi peserta didik. Adapun penjelasan dan contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Khusus mengenai perencanaan peserta didik akan langsung berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi siswa yang kemudian tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi data hasil belajar dan aspek-aspek lain yang diperlukan dalam kegiatan kurikuler dan kokurikuler. Langkah yang pertama yaitu perencanaan terhadap peserta didik, yaitu meliputi kegiatan analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta didik, dan juga pencatatan dan pelaporan. Yang kedua, pembinaan peserta didik. Pembinaan yang berkaitan dengan peserta didik di sini adalah usaha untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik, baik akademik maupun non-akademik. Peserta didik dengan diberikan layanan-layanan khusus yang disediakan sekolah. Adapun layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik meliputi layanan pembinaan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin, dan juga layanan kesehatan. Yang ketiga, evaluasi kegiatan peserta didik. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemampuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan nilai hasil belajar tersebut, ada beberapa fungsi penilaian yang dikemukakan antara lain. Yang pertama, fungsi selektif, fungsi diagnostik, fungsi penempatan, dan juga fungsi pengukur keberhasilan program. Yang keempat, mutasi peserta didik. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Oleh karena itu, ada dua jenis mutasi peserta didik, yaitu yang pertama, mutasi ekstern. Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Yang kedua, ada mutasi intern. Mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah. Soal yang kedua, bagaimana pandangan saudara tentang manajemen peserta didik berdasarkan bidang garapan administrasi pendidikan? Jelaskan secara singkat. Pandangan mengenai manajemen peserta didik berdasarkan bidang garapan administrasi pendidikan, menurut saya, manajemen peserta didik merupakan bagian dari administrasi, merupakan pelaksana dari kebijakan itu sendiri, di mana seorang manajer pendidikan atau kepala sekolah dan wakasek kesiswaan
harus mampu menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan ini berkaitan erat dengan aturan, tata cara atau prosedur dalam melakukan manajemen peserta didik. Pendidikan di mana terdapat dua inti kegiatan dalam administrasi pendidikan, yaitu pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakan. Soal yang ketiga, jelaskan peran kepala sekolah sebagai pengawas dalam manajemen peserta didik. Peran kepala sekolah sebagai pengawas dalam manajemen peserta didik. Peranan kepala sekolah dalam mengelola sekolah, terutama dalam mutu dan kualitas pendidikan, merupakan hal yang sangat penting. Kepala sekolah dan pengawas merupakan penggerak dalam meningkatkan sumber daya sekolah, terutama pendidikan dan peserta didik. Kepala sekolah dan pengawas bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi jalannya proses pendidikan. Pendidik atau guru dibimbing dalam kegiatan supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor mengadakan kunjungan kelas pada saat guru mengajar di kelas, sehingga proses pendidikan berlangsung kondusif dan efektif, serta menghasilkan peserta didik yang bermutu dan berkualitas. Soal yang keempat, dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, pastinya ada karakteristik yang membedakan dari bagaimana pengelolaan serta hasilnya. Deskripsikan perbedaan sekolah yang menerapkan MBS dengan tidak menerapkannya. Perbedaan sekolah yang menerapkan MBS dengan yang tidak menerapkannya. Adapun beberapa ciri-ciri sekolah yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah, antara lain yang pertama, terwujudnya upaya meningkatkan peran serta komite sekolah, masyarakat, di dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung kinerja sekolah. Yang kedua, program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar, kurikulum, bukan kepentingan administrasi saja. Yang ketiga, menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah, anggaran, personil, dan fasilitas. Yang keempat, mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah. Adapun beberapa masalah sekolah yang tidak menerapkan manajemen berbasis sekolah, antara lain yang pertama, kurangnya pemahaman akan konsep sekolah sebagai sistem. Yang kedua, kesulitan dalam penyusunan rencana pengembangan hal sekolah. Yang ketiga, tidak paham akan konsep manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Yang keempat, kesulitan dalam menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yang sesuai dengan siswa di sekolah. Yang kelima, kurangnya kejelasan dalam pengaturan tenaga kependidikan sekolah. Soal yang kelima, manajemen peserta didik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan. Bagaimana menurut saudara manajemen peserta didik untuk masa yang akan datang? Pengaruh manajemen peserta didik terhadap keberhasilan pendidikan. Menurut saya, keberhasilan dari pendidikan itu tergantung pada kegiatan manajemen peserta didik itu sendiri, di mana seorang manajer atau kepala sekolah maupun wakase kesiswaan bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan calon peserta didik di sekolah tersebut. Proses perekrutmen dan penyeleksian calon peserta didik harus ketat. Kegiatan orientasi secara detail mengenai kondisi lingkungan sekolah, baik fisik maupun non-fisik. Penempatan peserta didik yang berdasar pada kemampuan intelektual, minat, dan bakat. Selanjutnya, pemberian layanan yang optimal pada peserta didik dengan menyediakan layanan BK, perpustakaan, kantin, maupun lainnya. Dilakukan pengembangan peserta didik dalam kegiatan ekstra sekolah. Pembinaan dan pengembangan peserta didik akan berguna bagi para lulusan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pengintegrasian sekolah antar sekolah dengan alumni agar tercipta hubungan yang harmonis di antara mereka. Dari banyaknya kegiatan manajemen peserta didik, telah disampaikan bahwasanya manajemen peserta didik itu mengatur atau mengolah peserta didik sebelum masuk sekolah, menjalani sekolah, lulus sekolah, hingga menciptakan hubungan antara sekolah dengan lulusannya. Tak lain tujuannya agar peserta didik lebih berkualitas yang dapat gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi masa ini, maka kegiatan manajemen peserta didik harus mengantisipasinya dengan melakukan pengembangan kurikulum yang berbasis teknologi, di mana dalam melakukan pengajaran harus berlandaskan pada teknologi yang sedang berkembang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.